Selamat pagi. Oke, hari ini kita akan ada review market view untuk beberapa pair di Forex ya. Hari ini tanggal 15 April 2022. Oke. Jadi mari kita lihat ya gold. Gold sebenarnya prediksi kita kemarin naik ya, rupanya dia turun dan kita lihat bahwa dia memantul ya. Ini karena ada news kemarin ya, tepat terjadi di jam 9 dan jam 8. Ini ada karena news kemarin nih, saya yakin karena news kemarin makanya terjadi hal seperti ini ya, terjadi hal seperti ini. Nah, coba kita lihat kembali di sini ya, secara teknikal dia turun ya, dia berhasil dia turun dari supportnya, kemudian dia mencoba retest kembali di sini ya. Nah, untuk arahnya kita nggak akan bisa tahu dengan pasti ya untuk saat ini ya. Kenapa? Karena nggak ada konfirmasi apa-apa. Tapi yang kita tahu adalah dia sudah melewati kotak sideways kita gitu loh. Kalau dia sudah melalui kotak sideways ini, maka dia cenderung untuk turun. Ya, cenderung untuk turun gitu. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah dia membentuk swing high dan swing low yang semakin rendah dari yang sebelumnya. Nah, kita bisa perhatikan di sini bahwa nah, ini adalah tanda-tanda swing low ya, semakin rendah, kemudian swing high semakin rendah juga. Jadi bisa jadi ini adalah suatu indikasi bahwa harganya akan melanjutkan penurunan gitu. Akan melanjutkan penurunan. Jadi prediksi kita adalah untuk kedepannya dia akan turun ya, turun sesuai dengan teknikal ya. Dia akan turun dulu. Ya, dia akan turun ke sini. Tapi untuk saat ini kemungkinan besar dia akan retest ya, karena gold ini suka dia suka untuk meretest segala hal ya, segala hal dia akan retest, dan kemungkinan besar dia akan seperti ini skenario nya ya. Karena hari ini market gold kita sedang libur, maka tidak ada pergerakan, tapi what will happen is most likely like this ya. Kemungkinan besar akan terjadi hal seperti ini ya, dia naik dulu kemudian dia turun ya, karena ini cukup aneh ya, pergerakannya sangat nggak wajar. Tapi kalau kita mau berteori ya, saya yakin ya, ini kemarin hanyalah suatu pergerakan yang nggak normal, itu hanya pergerakan sesaat yang sebenarnya bisa kita abaikan. Tetapi kalau kita melihat penurunan dan kenaikan yang cukup tinggi ini, kita nggak bisa meremehkannya jadinya, karena ini dia nggak membentuk shadow ya, dia nggak membentuk shadownya hanya sependek ini sekitar 30 pips. Nah, kalau kita lihat ini, makanya ada kekuatan pembalikan yang cukup kuat ya. Nah, saya melihatnya bahwa kekuatan pembalikan ke arah atas ini akan berhenti tepat di trendline ya. Jika dia kena ke trendline, dia wajib untuk turun. Ini menurut saya ya, belum tentu benar ya, belum tentu salah juga gitu. Tapi prediksi kita seperti ini ya, dengan pengalaman kita lihat dan kita berpikir bahwa kemungkinan besar akan seperti itu gitu ya. Dia sudah melewati sideways ya, turun dengan jauh, tapi dalam waktu 1 jam kemudian dia langsung naik kembali. Jadi ini suatu indikasi bahwa ada suatu kekuatan yang mendorong dia naik yang juga sama kuatnya ya, sama kuatnya. Makanya kita tinggal menunggu siapa yang habis tenaga duluan gitu. Dan menurut saya habis tenaganya itu akan terjadi ketika dia menyentuh trendline ya, seperti itu. Jadi untuk skenario dari SAU, walaupun teorinya adalah dia turun, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau dia membuat swing higher high begitu ya. Jadi untuk SAU USD, untuk gold kita kita prediksi akan seperti ini. Kemudian kita lihat ke euro. Kita lihat ke euro.
euro sendiri kita lihat bahwa ya dia hampir mengenai sideways kita tapi enggak. Lalu dia break 3 support. Ya cukup kuat ya, dengan ketika dia sudah break 3 support maka dia akan langsung turun. Gitu. Nah, kita lihat di sini, oke ya. Nah, melanjut dia membentuk lower low yang semakin tinggi ya. Semakin rendah gitu ya. Nah, dia membentuk lower low, kemudian membentuk lower high ya, lower high. Kemungkinan besar dia akan melanjutkan. Kemungkinan besar. Tapi saya melihatnya adalah dia harus membentuk suatu sideways dulu di sini. Kenapa? Karena nggak wajar ya, penurunannya terlalu cepat ya. Dalam 3 jam dia berhasil turun dengan lebih dari berapa? Dia berhasil turun lebih dari 100 pips ya, 2000 pips ya berarti ini ya, 0,75 ya. Nah, dia turun 2000 pips gitu. 2000 pips, ini bukan 2000 pips ya, di 200 pips ya, dia turun 200 pips ya, cukup jauh sekali, dan dalam waktu rentang yang cuma terlalu singkat. Makanya ada kita bisa bilang sebagai retracement teknikal gitu, retracement teknikal. Nah, di sini kalau kita lihat kembali, retracement teknikal ini sudah cukup ya, kelihatannya sudah cukup, tetapi nggak menutup kemungkinan bahwa dia akan lanjut naik gitu. Makanya saya lebih bagus adalah ketika dia melakukan sideways di area yang sebelumnya ya, di area dia berhenti. Nah, ketika dia sudah selesai berada di sini, kemudian dia close di bawah 1,08 ya, dia akan turun, melanjutkan penurunan itu. Target kan mana? Target terjauhnya adalah di 1,064. Ini pernah saya omongin gitu di video-video sebelumnya. Saya pernah bilang target terjauh adalah di sini. Saya nggak tahu kapan yang pastinya, tetapi kemungkinan besar dia akan turun sampai ke sini. Ya, mungkin minggu-minggu sebelumnya saya udah ngomong tentang mungkin minggu ini atau minggu depannya. Ya, kalau saya lihat ini mungkin minggu ke depannya, bukan minggu ini ya, karena terlalu cepat menurut saya. Hari ini hari Jumat, banyak yang libur, market yang libur banyak, dan nggak untuk kemungkinan agak lambat ya pergerakannya gitu ya. Kalau kita lihat pergerakannya mungkin agak lambat untuk euro, untuk semua pair, karena ada beberapa market yang libur begitu. Nah, kita lihat di sini, saya prediksi bahwa dia akan turun, melanjutkan penurunan. Target sangat jauhnya adalah di 1,06480. Nah, itu target jauhnya. Gitu. Jadi untuk saat ini untuk euro bearish ya, cukup bearish. Kalau ini lebih ke ketika dia berhasil break ya, berhasil close di bawah 1,08 0800 ya, 0800. Apa kita selalu mengambil break yang lebih jauh ya, kita jangan ambil pas-pasan gitu. Nah, seperti ini saya yakin, saya percaya bahwa dia akan turun kalau seperti ini ya, karena dia sudah break. Tapi apakah kita boleh langsung melakukan market execution, kita langsung sell di saat ini juga? Yang jangan seperti itu. Kalau bisa kita lakukan limit ya, kita bisa lakukan limit atau kita bisa lakukan stop ya, karena saya lihat kemungkinan dia akan nyentuh SL dulu begitu. Oke, ini untuk euro ya, kedepannya dia akan turun bearish. Kemudian untuk GBP USD ya, pound sterling, kita lihat, nah kita prediksi bahwa dia akan menyentuh, tumpahnya enggak gitu kan, tumpahnya enggak, malah dia berhenti di sini. Nah,
Kalau dia berhenti di sini, kemudian dia balik turun, nah mengikuti pola sebelumnya, maka saya yakin bahwa dia akan melakukan sideways-nya lagi di area ini. Nah, area ini akan terjadi sideways dengan catatan bahwa dia akan melanjutkan penurunan. Percaya atau enggak, terserah teman-teman. Tapi di sini kita lihat ya, dia mulai membentuk pola yang cukup bagus ya, dimana kalau misalkan saya boleh berteori, saya boleh ngalur ngidul dulu, dia akan membentuk seperti ini ya, atau seperti ini. Tapi lebih bagus seperti ini, karena ini adalah bearish pennant. Nah, kemungkinan besar akan seperti ini. Ini adalah bearish pennant. Dia sudah break di 1,0650 ya, atau 600, dan jika dia sudah berada di bawah ini, saya lebih suka bahwa dia untuk turun ya, gitu. Kita hapus, ini nggak terlalu penting lagi, nggak terlalu penting. Kemudian ini target maksimalnya adalah ke 1,299 ya, kita pernah buy di sini, naik sampai ke atas, tapi target kita kejauhan, kita SP-nya di sini rupanya nggak kena gitu ya. Nah, untuk GBP saya lihat dia akan turun, tapi dia akan melakukan hal seperti ini, kemungkinan besarnya seperti ini, turun, nge-retest kembali, retest pola, kemudian dia akan lanjut turun begitu. Ini untuk GBP USD. Kemudian kita ke Australian dollar ya, ya. Nah ini berarti kita agak salah di sini sedikit ya. Saya pikir bahwa dia akan membentuk yang namanya broadening wedge di sini, broadening wedge yang seharusnya seperti oke. Tapi kalau kita melihat hal seperti ini ya, ini ada kecenderungan bahwa dia pengen untuk apa? Untuk melanjutkan penurunan. Kenapa? Karena di sini dia berhenti nih, di sini nih. Ya, dia membentuk lower high kembali. Lower high. Ya, ini adalah indikasi bahwa dia akan membentuk sideways gitu kan. Jadi kalau dia membentuk sideways di area mana? Yaitu di area sini 0,74 100 sampai 0,47 100 gitu. Dia akan membentuk sideways di sini. Tapi teman-teman boleh perhatikan ini ya. Perhatikan ini bahwa EMA 200-nya mulai turun gitu. Jadi ada indikasi bahwa dia semakin turun ya. Kemungkinan besar dia akan break seperti ini. Ya. Jadi pilihannya cuma antara dua, yaitu sideways dan turun. Kalau saya melihatnya malah dia akan turun. Melihat penurunan gold yang cukup tinggi kemarin, kemungkinan dia mengikuti itu ya. Kemungkinan si AUD ini sebagai negara penghasil emas terbesar di dunia, salah satu yang terbesar ya, bukan terbesar ya, salah satu yang terbesar di dunia, dan mereka ya kemungkinan mengikuti harga goldnya itu tinggi gitu, korelasinya cukup besar ya, apalagi terhadap USD gitu kan. Nah USD kalau naik maka AUD turun, gold juga turun gitu harusnya. Nah kita lihat di sini ya, ini ada kemungkinan ada pola-pola sideways ya, cuma ada dua pilihannya, yaitu dia sideways di area ini. Oke, ini pakai 4 ya. Kemungkinan dia adalah sideways di area sini. Ya. Atau dia break pola di sini 0,73800. Ketika dia berhasil break pola, dia akan kena ke channel
ke lantai channel, ke batas bawah dari channel kita, yaitu di 0,73200. Ya, ini ya. Untuk AUD USD cuma 2 pilihan, sideways atau turun. Ya, ada pilihan naik nggak? Ada juga. Ya, ada juga. Tapi lebih ke sideways ya. Saya lihat ya, lebih ke sideways, dia bisa naik. Ya, dia bisa naik tapi terbatas gitu. Terbatas di daerah-daerah sini. Terbatas di daerah-daerah sini lah. Ya, sampai EMA 200 lah. Kita apa? Nah, seperti ini. Jadi begitu. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kita santai-santai aja di sini karena market view nggak selalu 100% benar, tapi banyak benar ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Oke, nggak ada ya? Nggak ada. Ini udah jam 10:07. Ya udah, kita istirahat ya. Hari ini libur ya, semoga kita bagi yang merayakan bisa merayakan dengan khidmat. Bagi yang sedang puasa bisa lebih bersantai karena hari ini libur. Kita akan bertemu lagi hari Senin. Thank you.